ada orang-orang yang sudah mati, lalu kemudian mereka minta kepada Allah supaya diberikan umur panjang. Mereka ingin hidup walaupun sejenak di atas muka bumi Allah. Cerita ini disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib, andai engkau tunda kami ajal, masa waktu qarib, dekat. Dia tidak minta jauh, dia tidak minta panjang umur, dia tidak minta lama. Andai engkau tambah umur ini qarib, pendek, tak lama. Lalu kalau ku tambah kau mau apa? Kata Allah, fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal saleh. Mengapa dipisahkan sedekah dari amal saleh? Bukankah sedekah itu amal saleh? Kenapa sedekah mesti berpisah dari amal saleh? Dan mengapa sedekah lebih didahulukan dari amal saleh? Karena memang orang mati itu langsung melihat balasan amal solehnya. Balasan surga nanti dia lihat di surga. Balasan tentang bagaimana haji mabrur nanti dia tengok dalam Jannatul Naim. Balasan bagaimana mendidik anak-anak nanti kau akan pandang di Jannatul Firdaus. Tapi ketika pertama kali sampai ke liang kubur, maka ketika itu dia katakan, laula akhartani ila ajalin qarib, beri aku tambahan umur, tak usah lama, sekejap pun jadi. Fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah, menunjukkan pahala sedekah sudah nampak walaupun amal belum dihisab. Balasan sedekah sudah nampak walaupun belum diangkat jadi penghuni surga. Balasan bersedekah sudah tampak di pelupuk mata walaupun baru masuk ke alam barzakh. Maka mereka berkata, balikkan lagi kami dunia, kami mau beriman dan kami ingin beramal saleh. Begitulah hebatnya orang-orang yang bersedekah. Tapi yang bisa bersedekah itu hanya orang-orang kaya. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa, maka dia tidak bisa beri apa-apa. Oleh sebab itu bila ada orang mengatakan Islam itu harus kaya, ya, salat tidak sah kalau tidak menutup aurat. Menutup aurat mesti membeli kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Kain yang paling bagus, kain yang tebal, kain yang mahal. Dipakailah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sampai masanya kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka amal-amal ini akan diminta balasan. Tapi ketika kita bisa bersedekah, menutup aurat, aurat tertutup, orang yang bisa bersedekah kain, siapa yang bisa memberikan kain kepada fakir miskin? Siapa yang bisa memberikan kain kepada anak yatim? Siapa yang bisa memberikan kain kepada orang susah? Mereka orang-orang yang kaya, yang memiliki harta, membangun masjid. Siapa yang bisa membangun masjid? Man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Banallah mithlahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Lagi-lagi yang bisa salat itu orang yang menutup aurat. Yang menutup aurat orang yang punya ekonomi. Lagi-lagi orang yang bisa bersedekah, yang bisa membangun masjid, orang yang punya kemampuan. Yang punya kemampuan itu orang yang kaya. Maka dalam hadis dikatakan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat otaknya, kuat amalnya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Hari ini kita melihat orang-orang meninggalkan usaha karena dia katakan usaha ini melalaikan aku daripada Allah. Orang-orang yang punya kebun banyak, setelah mengaji dia tinggalkan kebunnya, tak terurus semak belukar. Dia anggap lebih baik aku mengingat Allah daripada mengurus kebun. Padahal selesai salat, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah.
carilah rezeki yang dititipkan Allah. Rezeki mesti kau cari. Maka selesai salat, kita tidak dianjurkan hanya berpangku tangan menunjuk rezeki turun dari langit. Kita diperintahkan fantashiru fil ard. Yang punya ruko urus dagang bisnisnya, yang punya kebun tanam dengan karet dan sawit, dengan umbi-umbian biji-bijian. Semua itu rezeki daripada Allah. Tapi setelah kau punya, jangan lupa, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu, bukan untuk memperbesar-besar nikmat yang sudah ada, bukan mubazir melebih-lebihkan yang semestinya cukup sedikit. Innal mubazirin, orang-orang yang mubazir, kanu ikhwanas syayatin, mereka adalah saudara-saudara setan. Oleh sebab itu, Islam agama pertengahan. Islam tidak mengajarkan orang tinggalkan dunia. Islam pula tidak mengatakan rebutlah dunia. Islam mengatakan dunia menjadi wasilah, jalan untuk mendapatkan akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Orang baik bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat, bukan pula sibuk dengan akhirat lalu tinggal dunia. Tapi liusiba minhuma jami'an, liusiba minhuma jami'an, mendapatkan kedua-duanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maka ketika umat Islam ini mampu memegang ekonomi, pertanian, politik, dunia aman. Ketika Bani Umayyah berkuasa, aman. Selesai Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah, aman. Tidak ada orang non-muslim yang teraniaya. Kalaulah dikatakan Islam itu agama ekstrim, kalau dia berkuasa, kalau dia kaya, kalau dia pegang pampuk politik, maka non-muslim akan dia bunuh, akan dia pancung. Tidak akan ada orang Hindu di India. India pernah dipegang kekuasaan Islam, tapi sampai hari ini mereka saudara-saudara sesama manusia, walaupun berbeda akidah, tetap hidup sampai hari ini ada. Seandainya Islam itu membantai, menghabisi berbeda agama dengannya, maka tidak akan ada Kristen Ortodok Koptik di Kairo, di Mesir. Tidak akan ada Kristen Ortodok Maronit di Suriah, Lebanon, Palestina. Tidak akan ada Candi Borobudur tegak di Pulau Jawa. Tidak akan tegak Candi Muara Takus di Riau. Seandainya Islam itu ekstrim, hancurkan tempat orang, binasakan manusia. Islam kalau dia kaya, dia tidak akan makan titik peluh keringat tukang panennya, karyawannya, kaki tangannya, karena nabinya mengajarkan uqtul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Bayar upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Islam mengajarkan hutang mesti dibayar walaupun berbeda agama. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, baju besinya hilang. Mana baju besi? Setelah dicari ternyata di tangan seorang Yahudi. Hai Yahudi, kau curikah baju besi ini? Tidak, kami tidak mencuri. Tapi Nabi kalian menggadaikannya bisalasina sa'an min tamrin, dengan 30 sa'. 1 sa' 3 kilo, kali 30 sa', 3 kali 3 90 kilogram gandum. Padahal waktu itu ada orang kaya bernama Abdurrahman bin Auf, ada konglomerat bernama Sa'ad bin Rabi', ada menantu Nabi yang kaya raya bernama Utsman bin Affan. Tapi Nabi meminjam kepada Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Apa yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang diinginkannya hanya satu. Dia ingin umat ini berinteraksi sosial dengan non-muslim. Masalah dagang, gadai menggadai, pinjam meminjam, transaksi perdagangan, silakan. Tapi akidah mesti kuat. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Aku tak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Kamu bagimu agamamu dan aku bagiku agamaku. Begitulah Islam mengajarkan kita. Harta mesti direbut, politik mesti dipegang,
bukan untuk menganiaya orang, tapi untuk menjaga kemaslahatan, menjaga kemakmuran. Kalau orang Islam berkuasa, orang beriman berkuasa, tidak ada semut yang mati teraniaya, tidak akan ada lubang tanah yang terinjak. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kitab suci agama Islam mengajarkan tentang bagaimana semut-semut pun tak ada yang mati terinjak. Fatabassama dhahika, tersenyum Sulaiman hampir nyaris tertawa saat dia mendengar suara pasukan semut berkata, Ya ayyuhan namlu dkhulu maka masakinakum, hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, karena pasukan Sulaiman akan lewat. Aku khawatir perut kalian akan pecah karena terinjak tumit sepatu tentara-tentara Sulaiman. Tapi Sulaiman berkata, pasukanku jangan kau lewat sebelum semut-semut selesai masuk ke dalam sarang. Tidak hanya semut yang dijaga oleh kekuasaan Islam. Islam kalau berkuasa, pokok kayu yang tak bernyawa, pokok kayu yang tak bersuara, pokok kayu yang tak berespon wajah pun dijaga oleh Islam. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah sungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Islam dipegang, Islam diamalkan, Islam diajarkan. Islam akan berkuasa di muka bumi bukan untuk memperbudak manusia, tapi mengeluarkan dari perbudakan kepada kebebasan. Bukan untuk membodoh-bodohi manusia, tapi ingin mengeluarkan dari kebodohan kepada kecerdasan. Bukan untuk mengakal-akali manusia, tapi menanamkan pakai akal. Bukan untuk diperbudak oleh hawa nafsu. Oleh sebab itu, maka orang-orang beriman itu kalau dia mati meninggalkan dunia ini, dia selalu berkeluh kesah-kesal. Bukan karena kesal tak lama hidup, tapi kesal kenapa tak ada umur panjang untuk beramal soleh. Tapi orang-orang kafir umurnya panjang, dosanya banyak, lama hidup, maksiatnya merajalela. Orang beriman umurnya pendek, amalnya baik. Umurnya panjang, amalnya lebih baik. Andai dia mati esok pagi, dia bersyukur kepada Allah karena besok tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Andai dia hidup, bersyukur pada Allah karena berarti dia bisa beramal soleh. Oleh sebab itu, segala yang kita lihat dengan mata, kita dengar dengan telinga, itu tak lain tak bukan adalah sebagai bekal apa yang akan aku bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ketika malaikat maut mencabut nyawa, saat harta tak bisa menolong, saat keluarga lari, saat istri tak bisa membawa anak-anak, saat ayah dan ibu tak bisa menolong anak cucu. Satu-satunya yang bisa menolong hanyalah amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hari berganti, musim berubah. Dunia ini isinya itu-itu saja. Dulu ada orang baik, dulu juga ada orang jahat. Hari ini ada orang jahat, tapi juga masih ada orang baik. Jangan berkata aku jahat karena hidup zaman sekarang. Andai aku hidup zaman Nabi dulu, mungkin aku akan jadi sahabat Nabi. Belum tentu. Andai kita hidup di zaman Nabi, boleh jadi kita ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Maka kita bersyukur kepada Allah dihidupkan di akhir zaman ini. Tak penting kau hidup zaman siapa, yang penting adalah istiqamah. Apa dosa saya? Kenapa hidup di zaman sekarang? Kenapa tak hidup bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ingatlah, menurut ilmu Allah, kita baik di zaman sekarang dan tidak ada halangan orang akan tetap masuk surga. Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Orang yang tetap istiqamah beribadah, cobaan banyak, godaan luar biasa, tapi dia tetap istiqamah. Kahijratin ilayya, dia sama seperti orang yang hijrah kepada Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi dari kota Makkah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Oleh sebab itu, ketika kaum muslimin menanamkan keyakinan ini dalam kepalanya, kapanpun saya hidup, dimanapun saya berada, mengapa aku tidak baik? Karena aku tinggal di Riau, bumi lancang kuning. Mengapa aku tidak baik? Karena aku hidup zaman sekarang. Andai aku lahir di Makkah,
pastilah aku baik. Belum tentu. Bukankah Abu Lahab hidup di Mekah? Bukankah Abu Lahab hidup di zaman Nabi? Tapi kenapa tidak baik? Maka masalah kita hidup kapan itu bukan pilihan. Malaikat tidak pernah bertanya, kau mau hidup tahun berapa? Kau mau jadi suku apa? Kau mau lahir di mana? Itu pilihan Allah. Tapi pilihan kita adalah bahwa kita memilih jalan yang benar. Hari ini ada dua pilihan, antara ke masjid melaksanakan sholat Jumat atau keluyuran atau tidur di rumah. Pilihan kita sudah benar. Keluar dari masjid ini ada pilihan, apakah makan atau ke tempat lain atau cerita tak tentu arah. Kita pilihan, aku makan karena makan adalah ibadah. Karena makan orang beriman menegakkan tulang sulbinya, perutnya kenyang, dia akan bawa untuk mengabdi kepada Allah. Nanti malam tiba ada pilihan, apakah tidur atau kumpul dengan orang-orang buat maksiat. Tidurnya juga ibadah, karena tidur di awal waktu supaya bangun malam tahajudnya mudah, maka itu pun bernilai ibadah di hadapan Allah. Besok pagi dia bangun lagi, apakah tidur sepanjang hari atau bangun di awal hari? Dia pilih awal, bangun, tahajud, witir, zikir, baca Quran, sholat subuh berjamaah. Datang lagi pilihan, ataukah duduk-duduk di rumah saja atau pergi ke masjid sholat subuh berjamaah. Dia pilih yang terbaik. Maka menyatukan pilihan kita dengan pilihan Allah, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika roh bersemayam dalam jasad, maka datang pilihan-pilihan. Ketika roh keluar dari jasad, pilihan pun hilang. Tidak lagi ada godaan, tidak lagi ada amal ibadah. Yang ada hanyalah mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati dan pikiran, gerak lidah, hembusan nafas, tetesan darah yang dicuci buah pinggang, dekapan jantung, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Kau mau hidup dengan cara orang kafir, silakan. Mau hidup dengan cara Yahudi Nasrani, silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai, kau akan dimakan cacing tanah. Tapi tidak segera menjadi tanah saja, roh akan bangkit, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apa dosa, sekecil apa maksiat, akan dipertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi, sebesar butiran debu, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.